akan mempresentasikan tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, apa sih prinsip relevansi itu? Relevansi adalah ketersinambungan antara kurikulum dengan kebutuhan di lapangan, dengan membawa peserta didik dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali peserta didik baik dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan kehidupan di masyarakat yang ada. Kemudian di sini ada dua jenis prinsip relevansi, yaitu ada yang berasal dari internal dan eksternal. Yang dari internal itu ada kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian yang ada dari jenis prinsip relevansi selanjutnya itu ada eksternal, yaitu keserasian antara tujuan, isi, dan proses pembelajaran dari siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar itu ada relevansi internal, di mana keserasian antara komponen yaitu diantaranya ada capaian pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar, kemudian ada strategi atau penilaian, metode penilaian, lalu ada materi belajar. Nah, keseluruhan komponen ini harus saling terhubung satu sama lain. Nah, prinsip relevansi menunjukkan keutuhan atau keberkesinambungan dari tiap komponen yang ada di suatu kurikulum. Selanjutnya, untuk relevansi eksternal akan disampaikan oleh rekan saya. Seperti yang tadi rekan saya bilang, prinsip relevansi itu ada dua, eksternal, internal dan eksternal. Untuk yang eksternal itu seperti sekolah yang berada di lingkungan perkotaan, tentu lingkungan sekolah yang berada di pedesaan apalagi pedalaman mampu mengakses bursa kerja sesuai dengan spesifikasi, profesionalitas, dan jurusan masing-masing. Kalau yang satunya lagi memberikan peluang bagi anak didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga akan mampu membawa pada kemajuan bangsa. Selanjutnya, ini adalah contoh implementasi pembelajaran dalam pembelajaran prinsip relevansi. Contohnya itu penerapan materi belajar serta praktikum produksi sesuai nanas oleh peserta didik di SMK jurusan APHP untuk menangani buah yang cepat rusak dan meningkatkan masa simpan. Hal ini relevan dengan demografi sekolah yang berada di dataran tinggi yang menghasilkan komoditas buah-buahan yang limpah. Implementasi yang pertama yaitu pemilihan materi pembelajaran yang relevan. Peserta didik perlu diajarkan teori yang berhubungan dengan praktikum. Peserta didik mempunyai bekal materi dan pemahaman yang sesuai dengan apa yang akan dipraktekkan nantinya. Materi belajar dapat disampaikan menggunakan media pembelajaran baik secara audiovisual maupun ceramah. Untuk yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu implementasi prinsip relevansi di poin penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Di mana dalam belajar itu pasti akan dibutuhkan namanya alat bantu presentasi dan memang kebanyakan belajar itu menggunakan PowerPoint, video pendidikan, produk-produk multimedia yang konvensional maupun yang interaktif ya, seperti saat ini itu kan banyak mobile teknologi yang digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya peserta didik pun akan mengetahui, khususnya karena kami di bidang agro, mengikuti perkembangan informasi terkait agroindustri di bagian dunia manapun. Yang ketiga, teknologi pun sebagai fasilitas pembelajaran di mana pembelajaran yang baik itu pasti akan melibatkan teknologi yang digunakan oleh peserta didik maupun digunakan oleh pengajar gitu. Selanjutnya itu praktek industri. Praktek industri ini tentu harus berdasarkan dari berbasis dunia kerja gitu. Pembelajaran dilaksanakan berbasis dunia kerja di mana ini sesuai dengan visi SMK agar lulusannya pun mampu bekerja sesuai bidang keahliannya begitu. Kemudian selanjutnya kegiatan pun harus tertuang dalam silabus yang mengacu pada
hal-hal yang akan dirasakan atau dihadapi saat di dunia kerja. Yang ketiga, kegiatan praktik di SMK PPN Lembang jurusan APHP ini memang sudah terlebih dahulu ada kerjasama dengan industrinya dan sudah dibuatkan kurikulum sesuai dengan tujuan dari SMK. Nah, selanjutnya tadi prinsip relevansi kurikulum di SMKN PPN Lembang kami tambahkan lagi, yakni yang pertama dari pembelajaran yang memang kompetensinya sesuai dengan DUDI atau dunia usaha dunia industri. Yang kedua, penerapan kurikulum Merdeka pun disesuaikan sesuai fasenya. Ada fase E yaitu kelas 10, fase F kelas 11, fase yang memang digunakan pada tahun 2024 nanti ke depannya secara penuh dari keseluruhan dari kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya ada sistem blok, di mana sistem blok ini mempermudah dalam pelaksanaan teaching factory dan pembagian praktikum yang akan dilaksanakan oleh peserta didik, di mana ini akan mengasah kemampuan dan kompetensi siswa yang bisa dirasakan saat nanti lulus dan masuk ke dunia industri. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rodi, silakan. Selanjutnya, prinsip relevansi kurikulum di SMK PPN Lembang berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kejuruan itu berisi elemen pembelajaran minimum dan dapat ditambah oleh satu pendidikan bersama mitra dunia kerja sesuai kebutuhan dunia kerja, sehingga ada relevansi antara sekolah dan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian untuk proyek kreatif kewirausahaan itu sebagai pembelajaran juga di PKK, itu sebagai pembelajaran untuk peserta didik yang berbentuk proyek yang dia faktual dan aktual untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pembuatan produk secara kreatif dan bernilai ekonomis. Dan yang ketiga itu ada relevansinya itu yang ada di praktik kerja lapangan PKL, yang mana SMK PPN Lembang itu peserta didiknya pada kelas 12 itu akan melaksanakan PKL selama 6 bulan, sehingga ada relevansi antara pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik dengan dunia industri yang mereka laksanakan PKL di dalam industri. Kemudian PKL juga sebagai pembelajaran di dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk meningkatkan penguasaan masuk ke penguasaan teknis dan juga karakter dan juga budaya kerja yang ada di tempat PKL. Kemudian ada mata pelajaran pilihan yang disesuaikan relevansi dia dengan kebutuhan peserta didik. Itu ada mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh murid berdasarkan minat, dan juga itu bisa jika sudah sesuai dengan minat, mereka akan secara peserta didiknya akan mengembangkan diri lebih baik lagi dalam berwirausaha usaha, kemudian bekerja pada bidangnya sesuai bidangnya. Itu kalau SMK PTN itu di bidang pertanian. Dan pun ada juga relevansinya untuk melanjutkan lagi ke kuliah ke jenjang selanjutnya. Kemudian pembelajaran produksi hasil pertanian dan peternakan sekitar juga itu relevansi ya terhadap tanggap budaya, pembelajaran tanggap budaya yang dilakukan oleh sebuah PPN Lembang. Jangan melihat sekitar sekolah itu ada produksi roti, keripik, singkong, kemudian kopi, yogurt, lemonade guide atau jeruk kering gitu ya. Lalu kemudian ada pengolahan kopi, roti. Nanti di SMK PPN itu nanti ada kafenya untuk merasakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip relevansi kurikulum di SMK PPN Lembang yang dilakukan oleh guru dan juga pemangku kebijakan sekolah. Di sini sebelum menentukan relevansi kurikulumnya, pertama guru dan pemangku kebijakan sekolah itu akan menentukan terlebih dahulu
bagaimana arah pengembangan kurikulum yang akan dilakukan di SMK PP Lembang. Di sini biasanya guru, terutama jurusan APHP, kemudian Wakasek dan kepala sekolah tentunya akan menentukan dan mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajaran atau TP, ATP, dan CP yang akan dicapai seperti itu. Nah, setelah itu mereka kemudian akan merumuskan perangkat pembelajarannya seperti apa agar tujuan pembelajaran di sekolah itu tercapai sebagaimana relevansi kurikulum yang akan diterapkan tersebut. Kemudian mereka juga akan menentukan media yang sebagai penunjang dari pembelajaran yang akan digunakan. Nah, kemudian semua poin-poin tersebut kan sudah dirancang tuh. Kemudian mereka akan mengerucutkan bagaimana konsep materi yang akan diintegrasikan untuk mengimplementasikan relevansi kurikulum tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, demikianlah presentasi dari kami. Grup kami akan membuka 5 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya? Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu Ana. Izin bertanya untuk Ibu Bapak yang di depan. Menurut pandangan Anda sekalian, bagaimana relevansi kurikulum dan praktek industri di tempat PPL Anda? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah menanyakan terkait praktek industri dan relevansi. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan terkait relevansi praktek industri di SMK PPN Lembang itu memang sudah ada kerjasamanya dari awal. Jadi memang sudah ada kerjasama industri. Nah, tapi memang kami itu terkait relevansi kurikulumnya selama pembelajaran berlangsung itu memang sudah menggunakan metode yang mendukung di dunia industri, yaitu menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Nah, maka dari itu metode tersebut itu kurikulum diterapkan dengan metode pembelajaran PJBL ini sudah selaras dengan kebutuhan di dunia industri. Maka dari itu terkait relevansinya SMK PPN memang sudah menerapkan prinsip relevansi terkait kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri atau saat praktek industri seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup Ibu Ana? Sudah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bapak Ray. Terima kasih. Tadi kan dijelaskan berkaitan dengan prinsip relevansi ya, terdiri dari 2 eksternal dan internal. Nah, yang saya ingin tanyakan itu komponen yang paling utama dari referensi internalnya itu menurut kalian apa? Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ray. Saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk relevansi internal itu apakah ada yang penting? Yang paling penting itu yang mana? Kalau menurut kami setiap komponen itu penting, Bapak. Setiap komponen itu penting. Jadi yang paling penting yang mana itu nggak ada. Jadi mereka itu karena internal itu harus bersambungan dari satu komponen ke komponen lainnya, Pak. Jadi begitu, Pak. Apakah sudah jelas, Pak, jawabannya? Ya, terima kasih banyak Bapak Ray. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, nama saya Herma Permatasari. Ingin bertanya, menurut Anda bagaimana penerapan prinsip efektif kurikulum di SMK tempat Anda PPL di Lembang ya? Iya, benar Ibu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk yang akan menjawab siapa? Oh iya, silakan. Moderator dan Ibu Hermila yang sudah bertanya, sudah saya menjawab. Jadi di SMK Negeri PP Lembang itu penerapan efektivitasnya itu ada, kami menggunakan sistem blok. Jadi untuk kelas 10 itu ada 2 siklus dalam 1 semester. Jadi dalam 6 bulan itu 3 bulan mata untuk kelas 10 APHP contoh ya, untuk
kelas 10 APHP 1-2 itu 3 bulannya mata pelajaran produktif, kemudian kelas 10 APHP 3 dan 4 itu mata pelajarannya adaptif. Nah, nanti untuk 3 bulan selanjutnya ditukar gitu Bu. Nah, ini dirasakan efektif menurut SMK PPN Lembang karena apa? Biar model pembelajaran yang berkesinambungan dengan mata pelajaran produktif juga bisa dilaksanakan, untuk adaptif juga sama seperti itu Bu. Sehingga nanti penilaiannya juga bisa terukur baik itu semantik, formatifnya juga itu sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Itu berarti sistemnya sistem blok gitu ya? Ya betul Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Hermila. Kemudian ada 2 sisa pertanyaan lagi ya. Ada yang ingin bertanya kembali. Cukup. Cukup. Cut dulu.